Selamat pagi Bapak Wahyu. Pagi Pak, Apa kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah baik. Iya, mohon izin kita meluangkan waktu sebentar Pak ya untuk berdiskusi santai terkait pembelajaran, observasi pembelajaran yang besok insya Allah akan kita laksanakan di ruang kelas Bapak. Siap. Sebelumnya nanti Bapak mata pelajaran apa ya yang Bapak sampaikan? Rencananya saya ngambil matematika Pak, karena besok itu memang pelajaran matematika dia. Oh, matematika. Kalau boleh tahu materinya tentang apa Pak? Tentang geometri Pak, jadi nanti tentang pengenalan sudut-sudut, jenis-jenis sudut seperti itu. Kalau boleh tahu juga Pak, strateginya nanti menerapkan kepada anak-anak kita ini seperti apa Pak? Rencananya besok Pak, itu adalah collaborative learning. Jadi anak-anak akan dibikin kelompok begitu. Mereka akan menyelesaikan tugas bersama-sama, bekerja sama satu dengan yang lainnya seperti itu Pak. Nah, izin lagi Pak Wahyu, kira-kira ada media atau alat peraga yang Bapak siapkan atau direncanakan untuk besok? Saya sudah menyiapkan perangkat ini Pak. Jadi besok mohon izin juga mau menggunakan papan interaktif digital kita untuk meningkatkan minat belajar siswa. Biasanya mereka tuh kalau ada video atau ada kayak game-game gitu kan, saya bikin game juga itu Pak. Ada perangkat biasanya mereka sangat antusias seperti itu Pak. Bagus sekali Pak. Mudah-mudahan besok berjalan lancar Pak ya. Amin. Amin. Kemudian terakhir Pak, saya nanya tentang asesmen. Asesmennya nanti kemungkinan seperti apa yang akan Bapak terapkan? Asesmennya nanti Pak ada dua. Jadi ada secara kelompok, kemudian ada secara individu. Kelompok dengan individu. Nah, benar. Yang individu akan saya tanyakan secara lisan. Kalau mereka akan masing-masing, mereka itu akan menyampaikan pemahaman mereka tentang pembelajaran. Jadi kita akan tahu secara langsung mereka tuh paham enggak dengan pelajaran kita yang kita kasih seperti itu. Bagus sekali sih menurut saya Pak ya. Bapak Wahyu nih ingin tahapan apa yang lebih spesifik yang nantinya saat dilaksanakan observasi yang Bapak Wahyu inginkan kepada saya sebagai kepala sekolah dalam pengamatan nantinya? Saya minta bantu Pak nanti melihat apakah nanti pembelajaran saya akhirnya nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran tuh Pak. Jadi tujuannya kan siswa tuh dapat mengenal sudut-sudut nih, jenis-jenis sudut, lancip, tumpul, siku. Nah nanti setelah akhir pembelajaran saya minta nanti Bapak melihat apakah ketercapaiannya bagus gitu Pak. Ketercapaiannya Pak ya. Tercapaian tujuan pembelajarannya. Ketercapaian tujuan pembelajaran. Betul. Oke, baik. Kita sepakati besok Pak ya. Siap. Di jam pertama Pak. Jam pertama Pak ya. Oke Pak. Semoga besok kegiatan kita berjalan dengan lancar. Sampai ketemu besok di kelas Bapak. Siap. Terima kasih Pak. Pagi Pak. Pagi, silakan Pak Wahyu. Seru sekali tadi Pak ya. Saya lihat di kelas Bapak. Betul Pak. Sebelum saya menanya yang tentang tahap observasi nih Pak. Tadi pertama-tama ada sedikit apa ya, anak-anak antusias ya, tapi ada juga kalau menurut saya sedikit ribut. Kira-kira kenapa tadi Pak ya? Biasanya Pak itu yang ribut tadi, itu tentang awal-awal tadi waktu Pak. saat pembagian kelompok Pak. Iya. Jadi pembagian kelompok itu memang agak ribut itu Pak. Kalau menurut saya sih Pak ya, karena ini instruksi saya kurang jelas tuh Pak. Di awal tadi Pak ya. Instruksi saya kurang jelas. Jadi anak-anak tuh mungkin tidak menangkap maksud saya yang bagus gitu. Tapi sebenarnya dalam lingkup semuanya saya apresiasi sekali ke Bapak. Bagus sekali Pak cara mengajar Bapak. Nah, saya ingin nanya nih, perasaan Bapak bagaimana tadi ya Pak saat pas kita melakukan observasi tadi di kelas? Perasaan saya senang Pak. Jadi dengan kegiatan ini, supervisi ini, saya tahu di mana kekuatan saya, di mana kelemahan saya. Maka kedepannya kalau misalnya ada kekurangan, saya bisa lakukan perbaikan seperti itu Pak. Kan saya nggak bisa lihat sendiri nih salah kekurangan saya. Nah, gitu, Pak. Mohon izin nih Pak Wahyu, dalam proses awal penyiapan materi hingga observasi hingga dan asesmen sumatif atau formatif ya, tahapan apa nih yang
Bapak Wahyu memiliki kendala atau tantangan? Biasanya itu Pak saat saya menyusun asesmen biasa Pak. Di asesmen, Di asesmen itu kekurangan saya itu Pak, pada saat menyesuaikan dengan TP tujuan pembelajaran itu kadang ada beberapa soal yang saya agak miss seperti itu Pak. Jadi ya seperti itulah Pak. Berarti kira-kira kalau Bapak mengetahui kendala Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi kendala Bapak itu Pak? Saya rencananya mau belajar dengan Pak Hendra itu Pak. Pak Hendra kan kemarin fasilitator nasional di grup penggerak Pak ya. Rencananya saya mau belajar sama beliau. Kebetulan kan beliau ngajar di kelas 6. Mudah-mudahan beliau bersedia. Tapi kemarin sih bersedia beliau. Gitu Pak. Oke. Nah, untuk keberhasilan terhadap siswa kita Pak, kira-kira materinya tadi bagaimana tingkat keberhasilannya menurut Bapak Pak? Kalau menurut saya hampir 85% Pak. Siswa bisa menyelesaikan tugas, artinya mereka sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan melalui pembelajaran tadi. Saya lihat pada akhir itu, pada saat mereka diminta untuk menyampaikan jawaban mereka satu persatu itu Pak, secara lisan, terlihat 85% mereka menguasai. Iya, saya lihat anak-anak begitu antusias Pak ya. Betul. Begitu menguasai. Jadi kelas yang diam saja juga tidak terlalu bagus Pak ya. Jadi betul Pak. Mereka dibutuhkan belajar menyenangkan, mengembirakan seperti itu Pak ya. Betul. Hanya perlu kita yang mengkondisikan di mana waktu-waktu itu yang akan terjadi nantinya. Nah, kemudian saya mengapresiasi Pak tahapan Bapak tadi, observasi, alat peraga atau media yang Bapak buat seperti itu Pak ya. Kira-kira ide kreatif apa lagi nih Pak yang ada di benak Bapak untuk pembelajaran kedepannya lagi? Rencananya Pak, karena hari ini sudut, jadi untuk minggu depan itu rencananya kan bangun datar Pak. Jadi rencananya saya merencanakan proyek untuk membuat bangun datar sederhana bersama siswa. Jadi nanti pembelajarannya berbasis proyek seperti itu. Jadi ada alat peraga apa bagaimana? Alat peraganya kita bikin Pak nanti di kelas. Jadi anak-anak merasakan langsung, pengalaman langsung membuat bangunnya itu Pak. Jadi mereka langsung kontekstual begitu Pak ya. Baik. Langsung mengalami. Bagus sekali Pak ide kreatif Bapak dan yang Bapak laksanakan saat pembelajaran tadi. Saya sangat mengapresiasi ke Bapak dan saya siap melakukan pendampingan ke Bapak. Jadi kalau ada perlu yang kita diskusikan, bukan maksud menjustifikasi, namun kita sambil mencari solusi terbaik untuk mendidik anak-anak kita di sekolah ini. Siap Pak. Mungkin itu saja Pak Wahyu. Terima kasih atas kerjasama yang baik antara kita dan seluruh guru-guru di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Selamat pagi.